Wadidaw, spoiler manga One Piece chapter 1026 sudah keluar Leo. Setelah rehat sejenak, kembali, mari kita ucapkan terima kasih untuk Redon dari Arlong Park Forum atas bocoran atau spoilernya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1026 diberi judul dengan sebuah kalimat, penentuan dari sebuah pertempuran. Cerita dimulai dengan Hyakuju no Kaido yang dalam wujud naganya menembakkan bolobrit atau semburan api ke arah Momonosuke, dan Kozuki Momonosuke nyaris tidak berhasil untuk menghindarinya. Namun, Momonosuke yang juga dalam wujud naga merespon dengan menggigit Kaido yang berteriak kesakitan. Duel naga melawan naga benar-benar terjadi Leo. Dan meski kalah pengalaman dan tentu saja kekuatan, Kozuki Momonosuke sepertinya sudah cukup baik memanfaatkan wujudnya saat ini. Berpindah ke tempat lain, Inuarashi dan juga Nekomamushi kehilangan bentuk sulong mereka karena awan telah menutupi bulan purnama. Sementara itu, kembali ke puncak Onigashima, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy dan Hyakuzu no Kaido saling serang menggunakan Hausoku Haki masing-masing. Jika boleh kita katakan, benturan Hausoku Haki. Serangan mereka atau Luffy dan Kaido tidak saling bersentuhan, namun dampaknya sangat kuat. Sehingga akibatnya, langit terbelah menjadi dua. Berkat itu, bulan purnama dapat terlihat lagi, sehingga Inuarashi dan Nekomamushi dapat kembali ke bentuk sulong mereka masing-masing. Dan kemudian berhasil mengalahkan Jack Sang Tandus dan juga Charlotte Perospero. Kemudian kabar terakhir, kabar yang selalu ditunggu karena semua nakama pasti bahagia mendengarnya, karena minggu depan tidak libur. Mantap! Dan spoiler selesai. Bagi yang belum puas dan ingin tambahan, ini ada kumpulan aksi badas Roro Noa Zoro di Arch Wano Kuni. Yos! Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai Roro Noa Zoro. Lebih tepatnya, kita akan membahas semua aksi badas pertarungan atau serangan Roro Noa Zoro di Arch Wano Kuni, serta menampilkan cuplikan sekilas setiap momen-momen tersebut. Jadi Leo, jangan tutup video ini sebelum kalian tonton terlebih dahulu, dan ku yakin kalian akan suka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama, Zoro melawan Hakim. Momen ini terjadi di chapter 909. Kala itu Roro Noa Zoro dituduh sebagai pelaku pembunuhan di Wano Kuni oleh Hakim yang mengincar pedang Susui. Atas dakwaannya, Zoro diminta untuk melakukan seppuku dengan sebuah pisau kecil untuk membelah perutnya. Namun di luar dugaan, Zoro mengetahui fakta bahwa sang Hakimlah pelaku dari pembunuhan tersebut. Dengan pisau kecil di tangannya, Roro Noa Zoro melancarkan tebasan yang cukup kuat dan tentu saja dengan aksi yang badas kepada sang Hakim, sekaligus membuka Arch Wano Kuni. Yang kedua, Zoro melawan Basil Hawkins. Pada chapter 913, kita melihat reuni Zoro dengan sang kapten tercinta kita yang sempat terpisah karena Arch Whole Cake Island. Saat itu, mereka bergegas mencari dokter untuk menyembuhkan Otama. Namun di tengah perjalanan, ternyata mereka dihadang oleh salah satu headliner, yaitu Basil Hawkins. Tanpa berpikir panjang, Luffy dan Zoro memulai perkelahian mereka dengan Basil Hawkins.
Zoro mampu menebas Hawkins 1 kali, namun nampaknya berkat kemampuan buah iblisnya, Basil Hawkins berhasil selamat dengan menjadikan anak buahnya sebagai tumbal. Selanjutnya, Basil Hawkins mengeluarkan sebuah boneka jerami raksasa untuk mengejar dan menyerang Roronoa Zoro dan sempat membuatnya kesusahan. Namun dengan menggunakan jurus Nitoryu, Nigiri Toro Samon, kekuatan boneka jerami raksasa tersebut berhasil dikalahkan. Yang ketiga, Zoro melawan Gyukimaru. Pada chapter 936, Roronoa Zoro harus berhadapan dengan salah satu karakter di Ars Wano Kuni yang bernama Gyukimaru. Konflik ini dipicu akibat pedang Susui yang menurut Gyukimaru telah diambil dan harus dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Pertarungan ini berlangsung di atas jembatan Oihagi di wilayah Ringo. Dan pertarungan keduanya terjadi mulai dari chapter 936 sampai chapter 937. Pada akhirnya nanti terungkap fakta jika Gyukimaru ini adalah seekor rubah yang telah memakan buah iblis. Dan dia bukan sembarang rubah, karena dia adalah rubah milik sang daimyo wilayah Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Yang keempat, Zoro melawan Kamazo. Di chapter 937, tepat saat Zoro melawan Gyukimaru untuk merebut pedang Susui yang telah dicuri, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong yang mendekat. Ternyata ada seorang wanita dan anak kecil yang sedang dikejar oleh pembunuh beringas bernama Kamazo. Dengan sigap, Roronoa Zoro menangkis ayunan sabit Kamazo yang diarahkan ke wanita misterius tersebut. Pertarungan Roronoa Zoro beralih menjadi melawan Kamazo. Mereka saling beradu serangan, namun Gyukimaru yang melihat celah ternyata mengganggu pertarungan Zoro. Akibatnya, fokus Zoro terbagi menjadi 2 dan menyebabkan dia tertusuk di dada kanan oleh sabit Kamazo yang menyerang dari arah depan. Tanpa disangka, sabit tersebut tersangkut dan dimanfaatkan Zoro sebagai pedang ketiganya. Lalu kemudian, Roronoa Zoro menggunakan jurus Santoryu Rengoku Onigiri yang membuat Kamazo tumbang tidak berdaya lagi. Yang kelima, Zoro melawan Oni Wabansu. Wanita yang dilindungi Zoro sebelumnya adalah Kozuki Hiyori atau adik Momonosuke atau anak dari almarhum Kozuki Oden. Setelah insiden kekacauan di ibu kota bunga, Zoro masih bersama Hiyori sambil membawanya kembali ke Ringo. Namun Orochi sang shogun terjelek di muka bumi tentu saja marah atas aksi Zoro yang ingin menebasnya di ibu kota bunga. Orochi mengutus beberapa ninja dan anak buahnya dari pasukan Oniwa Bansu untuk mengejar Zoro dan Hiyori yang masih berada di wilayah Hakumai. Namun semua usaha itu sia-sia. Mereka semua dengan mudahnya dikalahkan dan dibabat habis oleh Roronoa Zoro. Mantap.
Yang keenam, Zoro melawan tebing. Sebagai ganti dari pedang Susui yang akan dikembalikan ke Wano Kuni atau makam Ryuma, Zoro mendapatkan pedang baru bernama Enma yang merupakan warisan dari Kozuki Oden kepada putrinya, Kozuki Hiyori. Enma sendiri dijelaskan sebagai pedang yang masuk kategori Owazamono, masih satu grade dengan Wado Ichimonji ataupun Susui. Enma diketahui punya kemampuan untuk menyerap paksa Ryu atau haki orang yang menggunakannya. Jika seorang samurai dengan haki yang terbatas atau kurang, maka dia akan langsung pingsan seketika ketika menggunakan Enma. Bahkan, sekelas Akazaya atau sarung pedang pelindung Oden yaitu Kinemon saja tidak menyarankan Zoro untuk memakai pedang Enma tersebut. Karena hanya Kozuki Oden yang diketahui bisa menjinakkan pedang Enma. Namun bukan Roronoa Zoro namanya jika tidak menyukai hal-hal yang ekstrim atau menantang. Dia dengan pedenya mencoba pedang Enma, meski tangannya sempat mengering atau menciut. Namun dengan tekad dan tentu saja kekuatan hakinya, dia mulai mampu menggunakan pedang Enma. Dan dengan sekali tebasan saja, dia bisa membuat tebing di dekat laut desa Amigasa terbelah. Nami, Sanji, Momonosuke terlihat kaget dengan tebasan Zoro. Aksi Zoro ini juga membuat Kawamatsu kagum. Yang ketujuh, Zoro melawan tebing dan juga Sanji. Di desa Amigasa, Sanji mengejek Roronoa Zoro tentang bounty-nya yang lebih rendah daripada dirinya. Namun tiba-tiba Zoro terpancing dan tebasannya hampir mengenai Sanji. Dan akibatnya dia kembali membelah tebing yang ada di desa Amigasa. Yang kedelapan, Zoro melawan Kroco Kaido di gerbang Onigashima. Momen datangnya Jinbe dan bergabung untuk ikut ke pertempuran di Onigashima, kelompok bajak laut topi jerami langsung menuju gerbang masuk Onigashima. Namun di sana terdapat beberapa anak buah Kaido yang berjaga. Zoro menggunakan dua pedangnya untuk menebas Kroco dan senjatanya terbelah menjadi dua. Dengan singkat, kelompok bajak laut topi jerami telah menguasai gerbang tersebut. Yang kesembilan, Zoro melawan gedung Onigashima. Pada momen ini, sang kapten tercinta kita membuat kekacauan di tengah pesta di Pulau Onigashima, atau tepatnya di kastil kediaman Kaido. Pemicunya ialah karena Oshiruko yang dihambur-hamburkan oleh Kroco Kaido atau dibuang dengan sengaja. Zoro yang saat itu berada dalam sebuah bangunan di Pulau Onigashima sembari mencari keberadaan kaptennya, kemudian sadar kalau suara berisik yang terjadi berasal dari ulah Luffy. Dengan sekali tebasan, Roronoa Zoro dengan mudahnya membelah gedung di mana dia berada tadi dan akhirnya bertemu kembali dengan Luffy, sambil kemudian memarahi Luffy yang telah membuat kekacauan. Setelah mengetahui alasan Luffy menyerang Kroco Kaido, ternyata Zoro juga ikutan marah dan ingin menebas mereka semua. Singkatnya, serangan Luffy dan Zoro ini menjadi pertanda dimulainya perang di Pulau Onigashima. Yang ke-10, Zoro melawan Gada Numbers. Perang Onigashima terus berlanjut. Pada chapter 990, kelompok bajak laut topi jerami dihadapkan dengan monster raksasa hasil rekayasa genetik yang Kaido beli dari Fang Hazard, yaitu Numbers.
Numbers bernama Goki ini melancarkan serangan gada raksasanya terhadap para aliansi. Namun di hadapan Zoro, serangan tersebut tidak berarti. Dengan pedang Sandai Kitetsunya, Roronoa Zoro mampu membelah dua gada tersebut dengan mudah. Aksi Zoro tersebut membuat aliansi kagum, dan Goki nampak kebingungan melihat senjatanya terbelah menjadi dua. Yang ke-11, Zoro melawan Disdrake. Seperti yang kita tahu, Zoro adalah sosok yang sangat tegas dan waspada. Pada chapter ini atau chapter 991, Disdrake meminta untuk bergabung ke dalam aliansi kepada Luffy. Namun Zoro jelas dengan tegas dia menjadi orang pertama yang menyerang, menolak, dan menaruh curiga kepada Disdrake. Pada saat itu terjadi pertarungan di antara Zoro melawan Disdrake. Alasan Zoro melakukan hal tersebut karena Disdrake merupakan bawahan yang bernaung di bawah bendera Kaido. Sembari bertarung dengan Zoro, Disdrake mencoba menjelaskan jika dia bergabung ke aliansi, maka akan menguntungkan mereka juga. Di sini terlihat pedang dan kapak Disdrake beradu dengan dua pedang Zoro. Zoro menyadari kalau apa yang diucapkan Disdrake adalah sebuah kejujuran. Lalu mereka melihat Scratchmin Apu yang mulai ingin mengendalikan Numbers. Roronoa Zoro dan Disdrake pun memutuskan untuk bekerja sama setelah itu. Yang ke-12, Zoro melawan Scratchmin Apu dibantu dengan Disdrake. Wabah virus iblis es telah dimulai. Semua mata tertuju pada Scratchmin Apu yang memegang vaksinnya. Roronoa Zoro yang melihat kondisi aliansi yang terdampak virus tersebut tentu saja bergegas untuk mendapatkan vaksin juga. Zoro melancarkan jurus 720 Von Phoenix dan membuat Scratchmin Apu lari terbirit-birit. Zoro dan Disdrake yang emosinya naik kemudian bersama-sama melancarkan serangan menyerang Scratchmin Apu. Di sini Scratchmin Apu nampak sangat terpojok karena diserang secara langsung oleh dua generasi terburuk sekaligus. Yang ke-13, Zoro melawan Scratchmin Apu. Pada chapter 997, penyebaran virus iblis es semakin parah. Baik aliansi atau musuh terkena virus mematikan ini. Dan pada satu momen, emosi Roronoa Zoro semakin naik setelah melihat sesuatu yang jatuh dari atap Onigashima. Dengan tatapan tajamnya, Roronoa Zoro melihat celah pertarungan antara Apu melawan Disdrake. Dengan teknik satu pedangnya, Roronoa Zoro dengan epik menebas Scratchmin Apu beserta senjatanya. Jurus yang digunakan Zoro ini kemungkinan sisi Sonson karena menggunakan pedang Wado Ichimonji. Dengan tebasan tersebut, membuat Scratchmin Apu terkapar di tengah-tengah lantai pertunjukan. Dan Roronoa Zoro berhasil merebut vaksin untuk menyelamatkan Chopper, Kakek Hyo, aliansi, serta Kroco Kaido yang pada akhirnya nanti akan berpihak kepada aliansi klan Kozuki. Yang ke-14, Zoro melawan Queen Sang Wabah. Di chapter 997, setelah selesai dengan Scratchmin Apu, ternyata Roronoa Zoro masih marah karena game konyol buatan Queen. Dari jarak yang cukup jauh, Roronoa Zoro melancarkan tebasan untuk membelah senjata virus dari Queen. Queen Sang Wabah tentu saja sangat kaget dan dengan lantangnya Zoro menyebut jika dirinya datang ke Onigashima adalah untuk menebas kulit keras Kaido. Amarah Zoro ini sempat dikira Brook adalah haki raja dari Zoro karena berbarengan dengan gempa akibat pulau Onigashima yang mulai dipindahkan Kaido ke ibu kota bunga. Yang ke-15, Zoro melawan Prometheus Big Mom. Pada chapter 1001, terjadi pertarungan antara generasi terburuk melawan Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom, yang dimulai di puncak Onigashima. Pada momen ini, Roronoa Zoro menyelamatkan kapten tercinta kita dari serangan Heavenly Fire Big Mom dengan teknik rubah api Kinemon yang dia pelajari dalam waktu singkat.
Zoro dengan mudah berhasil membelah Prometheus menjadi dua. Yang ke-16, Zoro melawan Kaido dibantu oleh Killer. Ketika menghadapi dua Yonko, Zoro langsung memasuki mode seriusnya dengan memakai bandana kesayangannya. Bersama dengan Killer, Roronoa Zoro mencoba kemampuan dari Enma untuk menebas Kaido. Namun sayang, serangan Rengoku Onigiri Zoro masih tidak berpengaruh untuk Kaido. Nampaknya Ryu yang ditarik oleh Enma masih kurang, sehingga kulit Kaido yang memang kita tahu sangat keras nampak baik-baik saja meski telah terkena serangan dari Zoro dan Killer. Yang ke-17, Zoro melawan pisau angin, Bolovrit Kaido dan tanduk Pulau Onigashima. Pada chapter 1002, Kaido melancarkan tebasan angin raksasa ke arah generasi terburuk. Tebasan angin ini adalah tebasan yang sama saat Kaido berhasil memotong lengan Okiku. Namun, serangan pisau angin Kaido di hadapan Zoro cukup ditangkis dengan satu pedangnya saja. Kemudian untuk kedua kalinya, Roronoa Zoro menggunakan teknik penebas api Kinemon untuk menyelamatkan Luffy dari semburan api naga Kaido yang kita tahu sangat dahsyat. Karena jika kita ingat, hanya dengan satu serangan saja itu mampu menghancurkan reruntuhan kastil daimyo wilayah Kuri. Lalu Zoro melanjutkan serangannya kepada Kaido. Pada percobaan kedua ini, Roronoa Zoro lebih memfokuskan hakinya pada Enma. Dia menggunakan jurus Itoryu Hiryukain. Jurus ini bahkan sampai membuat seorang Big Mom mewanti-wanti Kaido untuk menghindarinya. Dan akibatnya, tebasan jurus ini tidak berhasil mengenai Kaido. Namun, tebasan tersebut mampu memotong tanduk tengkorak raksasa Pulau Onigashima yang ukurannya bahkan melebihi full Zoan naga Kaido. Perlu diingat, jurus Hiryukain ini adalah teknik yang sama yang Zoro gunakan untuk melawan zombie Ryuma. Jurus ini merupakan satu-satunya teknik yang mampu memurnikan zombie tanpa garam atau air laut saat di Arch Trailer Bar. Yang ke-18, Zoro melawan Kaido dengan angin puyuhnya untuk menyelamatkan kapten tercinta kita. Di chapter 1003, momen ketika Luffy kehabisan haki setelah menghajar Kaido dengan brutal. Saat itu, Kaido mengeluarkan 3 tornado raksasanya dan membuat Luffy masuk ke mulut Kaido. Melihat sang kapten digigit, tentu saja Zoro tidak tinggal diam. Dia membalas angin topan Kaido dengan angin topan miliknya yang mempunyai aura naga seperti Kaido. Zoro mengeluarkan jurus Kokujo Otatsumaki dan berhasil melukai sang raja hewan buas Hyakuzu no Kaido serta mengeluarkan Luffy dari mulutnya. Kaido menjerit kesakitan dan Kaido bahkan kagum dengan Zoro yang berani menantang tornado miliknya dengan tornado yang Zoro ciptakan dengan menggunakan serangan tebasannya. Yang ke-19, Zoro melawan Hakai 2 Yonko. Di chapter 1009, setelah menerima serangan tornado dari Zoro, Kaido memasuki mode hybridnya. Bersama dengan Big Mom, mereka melakukan serangan gabungan atau combo yang diketahui sebagai combo terkuat saat ini. Kecepatan serangan ini bahkan tidak mampu dihindari oleh Luffy yang sudah melihat sekilas ke masa depan. Namun Zoro dengan sigap dan mengorbankan dirinya sendiri sebagai tank untuk menahan serangan combo Yonko tersebut. Daya ledak dari serangan combo ini sangat besar, namun berkat kenekatan dan keberanian Zoro yang sempat menahan beberapa detik combo serangan Kaido dan Big Mom tersebut, sehingga akhirnya mampu memberikan sedikit waktu kepada Trafalgar di Waterloo untuk memindahkan dan menyelamatkan mereka semua. Karakter searogan Eustace Kapten Kid pun bahkan berterima kasih untuk aksi dan kegilaan seorang Roronoa Zoro yang berhasil menahan serangan combo dari 2 monster atau 2 Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom.
Namun akibatnya tubuh Zoro babak belur dan mengalami banyak patah tulang seperti yang dikatakan oleh Law. Yang ke-20, Zoro melawan Prometheus. Di chapter 1009, demi melancarkan rencana untuk memisahkan Big Mom dan Kaido, Zoro bersama Killer menyerang Big Mom. Zoro mengincar Prometheus yang dinaiki oleh Big Mom dan membelahnya lagi menjadi dua. Akibatnya Big Mom terjatuh dan kemudian dilanjutkan dengan Roronoa Zoro yang mengeluarkan jurus Crossing the Sick Fate agar Prometheus sulit untuk bersatu kembali. Yang ke-21, Zoro melawan Hyakuzu no Kaido. Di chapter 1010, chapter yang sangat epik dengan judul Hausoku no Haki, kondisi Roronoa Zoro di sini sudah babak belur akibat Hakai Big Mom dan Kaido. Namun dia masih sanggup memotong Prometheus menjadi kecil-kecil. Zoro sempat ingin diserang Kaido, namun diselamatkan oleh Trafalgar di Waterloo. Kaido bergumam akan menghancurkan mata atau tengkorak Luffy. Namun Zoro yang menyadari hal tersebut berteriak kepada Kaido kalau dia harus melewati Zoro dulu sebelum ingin memecahkan kepala sang kapten. Roronoa Zoro dengan kondisi babak belur mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk sebuah serangan terakhir, jurus yang pernah membuat seorang agen CP9 atau Kaku melihat aura iblis. Dan sudah lama serangan ini tidak terlihat lagi. Hingga akhirnya di chapter 1010 muncul lagi Zoro mengeluarkan teknik 9 pedangnya kepada Kaido. Jurus dengan teknik 9 pedang terbaru ini sangat efektif menebas kulit keras Kaido. Tebasan yang dilancarkan Zoro membuat Law terpana. Bahkan Kaido kaget lalu bertanya apakah Roronoa Zoro bisa menggunakan Hausoku Haki. Kaido mengatakan serangan yang dilakukan Zoro meninggalkan bekas luka seperti yang dilakukan Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Dan Kaido menambahkan jika itu adalah suatu hal yang membanggakan karena tidak semua orang dapat melakukannya. Zoro pun akhirnya tumbang setelah terkena serangan Thunder Bagua milik Kaido. Namun dengan begitu Luffy dapat bangkit kembali. Yang ke-22, Zoro melawan King the Wildfire. Di chapter 1022 sampai 1023, setelah beberapa chapter tidak terlibat dalam pertarungan dan terbalutkan banyak perban, akhirnya di chapter 1022 berkat bantuan obat rahasia suku Ming, Roronoa Zoro dapat bangkit kembali dan bersama dengan Vinsmoke Sanji dengan menyandang gelar sebagai sayap sang calon Raja Bajak Laut selanjutnya. Keduanya berhasil menyerang King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Sanji dengan serangan Diable Jumble Muton Suit, sedangkan Roronoa Zoro dengan Santo Ryu Purgatory Onigiri. Dan setelah itu cukup banyak aksi Zoro yang bertarung melawan King di chapter 1022. Mulai dari menghentikan serangan tebasan dari King the Wildfire yang ditujukan ke arah Sanji, lalu aksinya yang beradu pedang bersama King, kemudian menahan tinju King dengan Wado Ichimonji yang ia genggam dengan mulut dan giginya, lalu aksinya yang begitu keren dan badass saat bertarung dengan King the Wildfire yang sampai membuat kakek Kyogoro the Flower dan juga Kawamatsu menyinggung tentang Shimotsuki Ushimaru dan Shimotsuki Ryuma yang terlihat mirip dengan sosok seorang Roronoa Zoro. Nah, seperti itu kira-kira Leo, aksi-aksi badas pertarungan atau serangan Roronoa Zoro di Ars Wano Kuni. Dan ingat, sebagai catatan, video ini dibuat ketika manganya hanya sampai chapter 1026. Jadi jangan tanya lagi ya Leo. Oke? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.